warahmatullahi wabarakatuh. How's life? Are you okay? Yeah, I hope so. You are on good condition. Now we learn chapter 8, Think Around Us. Ya, think things around us. Ya, kita belajar tentang apa benda di sekitar kita. Pada pertemuan bahasa Inggris kelas 7 kali ini, di chapter 8 kita akan membahas tentang artikel, definite article and indefinite article, dan penggunaan huruf S di belakang kata benda. Jadi kalian nanti baca-baca buku karena kita belum membahas ke benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita, tetapi kita akan belajar tentang penggunaan artikel and huruf S setelah di belakang benda. Let's begin with the article a, an, and the. Article are used to modify nouns, ya. Jadi bisa dibilang melengkapi kata benda, ya, mempengaruhi kata benda. They are lion and 11. Maaf. They are lion and an elephant at the zoo. Ya. Ada seekor singa dan seekor gajah di kebun binatang. The lion is scary. Nah, macan itu sangat menyeramkan. Dan the elephant is big. Dan gajah itu besar. Oke. A atau an is used to modify non-specific noun. Jadi ini untuk menunjukkan, biasanya digunakan pada benda yang non-spesifik, ya, yang tidak spesifik. Lion and elephant. That's why we use them. Ya. That's why we use them first in the first sentence. Ya, mengapa diletakkan di pada kalimat pertama, ya, di kata jadi sebelum kata benda, ya. It refers to any lion and elephant. Ini untuk menunjukkan berapa gajahnya, ya. Dan ini biasanya samaan ini kalau diletakkan di benda itu menunjukkan berarti satu, ya, hanya satu. We use before noun that start with consonant, ya. Jadi nya digunakan. Kalau kita menggunakan huruf A aja di depan konsonan kata benda yang diawali dengan konsonan, maka menggunakan atau, ya. We use an before a noun that start with a vowel. Ini menunjukkan bahwasanya an digunakan pada benda yang didahului oleh huruf vokal, ya. Digunakan sebelum kata benda yang hurufnya berkonsonan, kalau an yang vokal. Ada beberapa pengecualian yang an ini, ya, atau an sendiri.
Contohnya university yang diawali dengan huruf U atau U ya. Tetapi karena university walaupun huruf vokal, tetapi pengucapannya lebih ke huruf konsonan. University jadinya pakai a university, tidak menggunakan an university. Honor atau huruf honor tuh dengan H ya, honor ya, honor kehormatan. Dia menggunakan an ya, tidak menggunakan honor. Kenapa? Karena walaupun dia awal dengan huruf A, tetapi pengucapannya lebih ke vowel atau vokal. Kita lanjutkan. Setelah itu, use the for the specific noun. Kita menggunakan the pada benda-benda yang spesifik. Ya. That's why you use in the second sentence. Nah, makanya di kalimat yang tadi ada di akhir ya. Di kalimat kedua. Karena the lion and elephant are specific ya. Tidak disebutkan spesifik yang mana gitu ya. Gajah-gajah yang mana? Oh, yang di kebun binatang. As they have been mentioned in the first sentence. Karena ya, yang menggunakan the itu sudah disebutkan di kalimat pertama ya. Untuk lebih jelas, mari kita simak penggunaan the ya. Penggunaan the. Yang pertama, untuk menyebutkan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Nah, seperti tadi ya, untuk menyebutkan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Seperti contoh yang elephant tadi, a lion and elephant ini tadi ya. Nah, ini contoh yang lain. My brother come home with his soon to be wife. Ya. Saudaraku datang dengan calon istrinya ya, yang akan jadi calon istrinya. Nah, kalimat kedua, lihat, the girl is a lecturer's daughter. Ya, gadis itu anaknya dosen ya. Tadi tidak disebutkan ya, his soon to be wife ya. Berarti gadis kan, calon istrinya ya. Nah, kalimat kedua the girl, karena udah disebutin sebelumnya ya. Yang kedua, untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya ya. Contohnya, the sun shine so bright today. The sun shine so bright today. Karena udah umum ya, matahari itu bersinar ya, sangat terang hari ini. The sun shine, yang keberadaannya ada ya tiap hari ya. Udah jelas pasti ini yang dimaksud adalah matahari itu gitu ya. Yang ketiga, untuk menjelaskan suatu atau objek secara spesifik. Contohnya, have you seen the man with a red hoodie? Apakah kamu melihat the man with the red hoodie? Orang yang memakai kupluk ya, red hoodie ya. Orang yang memakai red hoodie. Nah, di sini disebutkan the man, karena the man-nya dijelaskan secara spesifik ya, with red hoodie ya. Dan keempat, untuk menjelaskan tingkat ordinal number dan superlatif. Contohnya, Mom, can you buy me the newest collection of this brand cloth? Di sini sebutkan bahwasanya tingkat ordinal numbernya adalah the newest ya, yang terbaru. Atau he is the youngest ya.
the youngest, karena the youngest son from the young family. Disebut tingkatan yang paling muda katanya. Untuk menjelaskan kelompok orang tertentu, contohnya we should have the poor to get back from poverty. Nah, di sini disebutkan the poor, orang yang miskin, ya. Ini jadi penggunaan the ini adalah untuk menyebutkan sesuatu yang sudah spesifik, ya, atau yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi umpamanya atau menjelaskan kalimat keduanya menjelaskan kalimat yang pertama. Contohnya yang tadi, ya. Yang tadi contohnya there are lion and elephant at the zoo, ya. Ada singa dan gajah di kebun binatang. Singa gajah di mana? Di kebun binatang, makanya ada the zoo. Kemudian kalimat kedua, karena kalimat pertama sudah menyebutkan there are lion and elephant, maka kalimat kedua the lion is scary and the elephant is big. Menjelaskan kalimat yang mana katanya, ya, menjelaskan pada kalimat pertama tadi, ya, singa yang menyeramkan dan gajah yang besar. Kemudian kita lihat contoh, I went to Japan. Tapi kita tidak menggunakan ini kalimat yang benar, ya. Jadi jangan salah, jangan sampai mengucapkan I went to the Japan, ya. Tetapi I went to Japan. He played tennis with Ben. Ya. Ini kalimat yang benar. Ini contoh aja, ya. He played tennis with the Ben. Ini pengucapan yang salah. Yang benarnya with Ben aja. Karena di sini nama orang, ya. They had breakfast at 9 o'clock. They had a breakfast. Tidak menggunakan Kenapa? Ya, kita dijelaskan di bawah. Some words are not modified by any article. Jadi tidak dimulai dengan artikel, ya, baik an, yaitu we don't usually use article for people. Jadi kita jarang menggunakan artikel ini, tidak menggunakan artikel ini untuk orang, ya, negara, dan meals, ya, waktu makan biasanya, ya, makan siang, makan malam gitu, ya. Nah, kita pindah ke when making a list of things, you sometimes mention plural thing, ya. Kita ketika membicarakan benda, kita kadang menggunakan plural, jamak, ya. Benda-benda jamak. Nah, untuk kebanyakan benda singular itu benda yang bukan jamak, artinya menunjukkan satu, jumlahnya bukan jamak, ya. Itu biasanya untuk menjadikan singular, untuk menjadikan plural, menjadikan banyak, lebih dari satu, itu ditambahkan huruf S di belakangnya. Example, ya. One teacher tidak ada huruf S di belakangnya. Ketika two teachers, ya, menggunakan huruf S di akhirnya karena lebih dari satu, ya. One student, two students, ya, ada huruf S-nya ya di belakangnya kalau kita baca dalam bahasa Inggris. One bottle,
2 bottles. Nah, sekarang kita jelaskan tentang perubahan singular kepada plural ini dengan menggunakan huruf S. Bagaimana aturannya? Pertama, some countable noun are made into the plural with following form. Jadi yang benar yang dapat dihitung biasanya berubah dari plural kepada berubah dari singular kepada plural itu dengan menambahkan huruf S ya. Aturan pertama adalah untuk benda yang akhirannya sebuah konsonan, itu yang akhirannya konsonan Y, huruf Y, change into I plus ES ya. Jadi Y-nya dirubah kalau di akhirnya akhirnya huruf Y setelah konsonan, maka huruf Y-nya berubah menjadi I, kemudian tambah S sama S. Example, one ladies ya. One lady menjadi two ladies. Jadi Y-nya berubah huruf, kan itu ada D, kemudian konsonan, D-nya konsonan, kemudian vowelnya Y, maka untuk huruf Y ini berubah menjadi huruf I ya, jadi lady, bukan pakai Y, kemudian tambah huruf S, two ladies ya, ES ya. Ingat ya, ini patternnya ya, one lady, two ladies. Oke, perhatikan ya. Kemudian for noun with H ya, ini ada sh-nya di belakangnya, H, X, sh ya. Ini with ya, jadi ada bunyi c-nya di belakangnya, X, sh ya, sama double S or S atau S aja, itu ditambah dengan ES ya. Tidak ada perubahan, tetapi ditambah huruf ES. Contoh, met. Nah, ada C, ada S-nya, kayak ada S-nya di belakangnya ya, secara pengucapannya. A mat, two mats ya. A box, two boxes ya. A brush, two brushes. A glass, two glasses. A bus, two buses. Kemudian untuk huruf yang diakhiri huruf vowel, O ya, vowel O, huruf O yang diakhiri huruf O tambah ES aja, E sama S. Example-nya, contohnya, a potato menjadi two potatoes, a tomato menjadi two tomatoes ya. Dia tanda pattern di belakangnya. Oke, yang terakhir, nah, other countable noun, benda-benda yang bisa dihitung yang lain, mempunyai aturan irregular plural form ya. Jadi dia tidak berubah, tidak menggunakan huruf ES di belakang atau S, tetapi dia berubah ya, berubah semuanya ya. A man, two men ya. Woman, two woman ya. Nah, di belakangnya berubah
a child menjadi two children. Ketika bendanya satu berubah menjadi lebih dari satu, maka ada kosakata dalam bahasa Inggris yang bendanya itu tidak berubah, ya. Bendanya itu tidak dengan huruf S, ditambah huruf S perubahannya, tetapi berubah secara total, ya. Dan ini disebut irregular. Sedangkan yang S tadi, yang ditambahin S di belakangnya, itu regular. Perubahannya biasa, dan ini tidak biasa, ya. Yang tidak biasa maksudnya harus dilihat di kamus, ya. Harus lihat di kamus kemudian dihafal. Demikian penjelasan dari Bapak. Nanti kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.